Keluarga menyatakan selama masa kritis, Marcel hanya 2 kali datang ke rumah sakit. Mirisnya, kedatangan itu pun dianggap bukan untuk menjaga Tika, melainkan hanya sekedar mengantar saudaranya yang ingin menjenguk. Tidak pernah menunggui almarhum, cuman 2 kali datang di saat operasi pertama, jadi tidak ada sama sekali nungguin full almarhum. Aku poligami dari tahun 2022. Pemirsa Silet RCTI, di balik aksi heroik membongkar praktek klinik palsu, pesulap merah alias Marcel Radival kini justru dituding memainkan peran sandiwara dalam kehidupan pribadinya hingga heboh pernikahan poligaminya. Pihak keluarga almarhumah Tika Megalestari, istri pertama Marcel yang baru saja meninggal dunia tanggal 27 Januari lalu, akhirnya muncul ke permukaan dengan pernyataan yang mengiris hati. Keluarga menyatakan selama masa kritis, Marcel hanya 2 kali datang ke rumah sakit. Mirisnya, kedatangan itu pun dianggap bukan untuk menjaga Tika, melainkan hanya sekedar mengantar saudaranya yang ingin menjenguk. Almarhumah Rohimahullah Tika itu sakit dari tahun 2021 sebenarnya. Beliau tidak pernah menunggui almarhum, cuman 2 kali datang di saat operasi pertama, sama sesudah operasi kedua itu pun mengantar saudaranya yang jenguk. Jadi tidak ada sama sekali nungguin full almarhum. Dia datang menjenguk aja. Drama kehidupan pribadi Marcel Radival semakin memanas setelah keluarga membongkar fakta soal pernikahan keduanya. Marcel mengklaim bahwa poligami yang dilakukannya telah mendapatkan izin dari Tika. Namun hal itu dibantah keras oleh pihak keluarga. Kenyataannya tidak pernah ada persetujuan apapun dari istri pertama. Tika baru mengetahui hal tersebut pada Agustus 2025 secara tidak sengaja setelah membongkar isi ponsel sang suami. Padahal Marcel diketahui sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Aku poligami dari tahun 2022. Istri keduanya Ratu Rizky. Iya betul. Pernah saya, istri pertama dan istri kedua, kita live bertiga di TikTok kok waktu itu. Kenapa poligami? Ada satu dan lain hal lah. Misi menyelamatkan. Nyelamatin siapa? Kamu Spiderman? Ya, iya lebih dari Spiderman aku. Ya curhat masalah suaminya nikah lagi dan dia pengen cerai, kalau udah sembuh pengen ngurusin perceraiannya gitu. Terus setelah itu dia bilang katanya, "Mah, tolong ambilin barang-barang Tika di rumah, Tika mau di rumah mama dulu," katanya. Terakhir ibu tahu sebelum 3 hari almarhum meninggal, masalah suaminya nikah lagi. Tika tahu mereka nikah lagi itu bulan Agustus 2025. Jadi Tika tahunya itu dia nikah lagi itu lihat HP-nya suaminya. Ya cuma curhat itu aja, kemarin mau meninggal aja itu. Ya nggak nyangka sama sekali karena selama ini ibu lihat kan seperti baik-baik saja. Itu fake banget itu, fitnah. Ada aja. Ya saya ajak, saya emang gak ada yang ditutup-tutupin. Dugaan kebohongan pesulap merah semakin dikuliti pihak keluarga, terutama terkait klaim biaya pengobatan dan aksi donor darah yang dipamerkan di media. Keluarga menyebut klaim pembiayaan rumah sakit diduga kuat bohong karena almarhumah menggunakan BPJS kantor. Kecurigaan keluarga semakin memuncak saat Marcel mengaku berada di Jawa Tengah ketika dikabari Tika meninggal dunia.
namun secara ajaib sampai di lokasi hanya dalam waktu 2 jam. Keluarga Tika juga memberikan peringatan keras kepada Marcel untuk berhenti berbohong soal izin poligami karena almarhumah tidak pernah setuju diduakan. Emang dia mendonorkan darahnya, tapi kan keluarga semua juga mendonor yang pas sama darahnya, jadi bukan dia aja yang jadi pendonor. Sementara dia koar-koar membiayai semua pengobatannya kan, padahal almarhum tuh berobat dengan BPJS kantor. Almarhum meninggal tuh pas adzan subuh. Nah terus adiknya ini ngasih tahu kalau teteh udah nggak ada kayak gitu. Terus dia bilang itu saya tuh lagi di Jawa Tengah bilangnya. Tapi dalam jangka waktu 2 jam tiba-tiba udah ada di depan rumah. Mungkin nggak dari Solo ke Bandung 2 jam. Nah otomatis keluarga pada marah kan. Nah kenapa dia nggak ke rumah sakit aja ambil tuh jenazah istrinya beresin administrasi gitu kan. Ternyata dia enggak. Datang dia ada di pemakaman aja. Dia akur-akur padahal Iya, enggak. terus bilang dia akur. Nggak usah dibawa-bawa lagi gitu. Fitnah terus Orang dia udah tuh nggak ke ada. almarhum. Kan kasihan, katanya pengen tenang almarhum. Tapi dia fitnah terus gitu. Di sisi lain, posisi Ratu Rizky Nabila sebagai istri kedua kian tersudut. Setelah mengaku menyukai Marcel lebih dulu, pengakuan itu sontak memicu amarah netizen yang melabelinya sebagai pelakor dalam rumah tangga Tika dan pesulap merah. Lantas, benarkah alasan pesulap merah memilih untuk berpoligami karena sang istri pertama tak kunjung memiliki buah hati? Lalu apa kata Ustadz Dery yang mengenal Ratu Rizky Nabila, istri kedua pesulap merah? Iya, kan aku ngejar kamu. Terus kamu tidak. Dia nangkap aku aja enggak tahu guys. Nih aku ceritain satu cerita ya nih. Aku datang nih, aku lihat dia nih. Tidak ini. Masya Allah banget. Saya mengakui dosa saya banyak kok. Jadi fitnah-fitnah seperti itu semoga bisa mengurangi dosa saya juga sih. Kapan menikahnya? Saya nggak tahu kapan menikahnya. Cuman pernah ketemu beberapa kali di majelis ya. Marcel bisikin. Nah, kan saya tanya kenapa ini datang bareng. Nah, itu kan kami udah nikah. Oh alhamdulillah. Istriku sakit Ustaz nih. Jadi nggak ada masalah juga. Istri juga tahu katanya. Nggak tahu, saya baru ketemu kemarin beberapa bulan yang lalu. Katanya udah nikah dari beritanya kan dari tahun 2022 kan. Ya kita doakan semoga Marcel, Ratu Nabila, keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga almarhumah tenang di alam sana dan nanti berkumpul lagi di jannah nanti, amin. Surat permohonan untuk kepada Bapak Presiden gitu ya. Indah Permatasari bukan anak saya. Indah Permatasari bukan anak saya. Tidak hanya kasus keluarga mendiang istri pertama yang membongkar kelakuan pesulap merah dan aksi poligaminya, berita-berita di lingkup kehidupan selebritis lainnya juga menarik untuk diikuti. Dan di media sosial kembali hadir sederet berita terkait kehidupan para selebritis.